Anda percaya bahwa Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu? Percaya atau tidak percaya? Jawab dulu bang, pertanyaan saya yang Yesus palsu. Enggak, bang. untuk menjawab pertanyaan saya uji wawasan Anda. Gimana? Kalau kan kita harus ke pertanyaan, jangan menguji wawasan bang. Oke, saya minta harus wawasan, bang. Karena jawaban saya nanti. Karena jawaban bang? saya Selama nanti. Bang Suma menjelaskan. Jawaban saya nanti Anda bisa terima tergantung dari mana Anda. Apakah bisa Anda memahami atau tidak memahami tergantung dari wawasan Anda. Itu maksudnya. Host, itu maksud saya. Gitu dong, host, di mute bang, selalu sekarang di mute. Apakah Nggak Anda fair percaya? Ini host nggak fair. Kian Santang nggak fair. Apakah Anda percaya? Jangan di mute dong, jangan di mute. Apakah Anda percaya? Mampus. Masih mau datang besok. Harus Anda percaya dulu bahwa Yesus yang asli berkata akan datang Yesus palsu mendatangi muridnya. Percaya itu dulu. Kalau dasarnya aja Anda sudah tidak percaya, mau sampai Anda kemudian memiliki 3 mulut, tidak akan Anda percaya penjelasan saya. Karena dasarnya memang Anda sudah tidak percaya. Sekarang, apakah Anda percaya ucapan Yesus yang berkata akan ada Yesus palsu yang mendatangi muridnya dan berkata, akulah Yesus? Percaya enggak kepada nubuatan itu? Percaya. Berarti harus ada Yesus palsu yang datang mengaku Yesus. Betul? Betul, betul. Gitu dong. Nah, ini yang saya khawatirnya Bang Gina nih. Yesus palsunya jangan-jangan apa, Bang? Apanya? Yesus palsunya jangan-jangan Bang gimana? Berarti otak Anda itu robek, retak. Berarti retak otak Anda. Karena Yesusnya mengatakan, sabar Bung. Sabar. Iya, saya juga santai. Saya santai, tapi kena otak Anda memang retak berarti. Karena Yesus berkata, ketahui dulu supaya ilmu saya sampai ke Anda. Ketahui dulu. Iya. Oke, udah. Oke. Yesus berkata kepada muridnya, Yesus palsu itu datang kepada muridnya. Saya hidup di abad 21. Yesus punya murid hidup di abad pertama. Apa masuk logika Anda saya ada pada abad pertama? Yang dimaksud di situ adalah Yesus yang palsu datang di abad pertama, datang menyesatkan murid yang menerima nasihat Yesus. Begitu, itu terima dulu, dudukkan dulu itu perkara pada tempat yang sesungguhnya, baru tertawa. Nah, Anda percaya enggak ketika Yesus berkata begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kamu ikuti dia. Kalau Anda menggunakan akal sehat, Yesus sedang menasehati muridnya, sebab akan ada Yesus datang tapi palsu mengaku Yesus kepada muridnya. Kalau Anda percaya Yesus, apakah hal itu akan terjadi? Kalau terjadi, berarti Yesus benar. Kalau terjadi, berarti ada Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus. Sekarang permasalahannya adalah, siapa Yesus palsu yang mengaku Yesus ini, yang datang kepada murid Yesus? Boleh saya jawab, Pak? Silakan. Matius 28 ayat 19. Karena itu, nah itulah Yesus palsunya. Itulah Yesus palsunya. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Itulah Yesus palsunya. Itulah Yesus palsunya. Ayo, baca nomor 17-nya. Dia mendekati nomor 17-nya, coba Anda baca. Coba. 17-nya, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Nah, ragu. Mereka ragu. Menyembahnya, tetapi ada ragu kan? Dia ragu. Nah, sekarang permasalahannya adalah nasihat Yesus yang tadi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Yang ragu ini yang waspada. Yang menyembah ini yang tidak waspada. Ayo. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dia datang dong. Maka ketika dia datang, sebagian ragu. Yang ragu ini yang waspada. Yang menyembah, dialah yang kena kemudian disesatkan.
Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa. Menurut Bapak nih Yesus palsu apa Yesus asli Pak yang bicara ini Pak? Itu yang palsu tuh, yang keluar dari kubur tuh. Itu yang palsu. Itu palsu. Ada yang bisa keluar dari kubur lain nggak selain Yesus Pak? Nggak ada. Itu keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti bangkit pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan siapa? Jawab. Tanda untuk angkatan yang jahat. Yang jahat. Kristen percaya enggak kebangkitan hari ketiga? Percaya. Berarti Anda adalah angkatan? Kok angkatan apa? Apa? Mau ngomong apa? Itu untuk menuntut Yesus ya? Masolang generasi. Saudara, bicaranya penyesatan loh Bang. Hati-hati loh. Apa yang saya sesatkan? Yesus berkata angkatan jahat diberi tanda bangkit hari ketiga, betul atau tidak? Iya, betul. Nah, terus kenapa Anda mengatakan saya penyesat? Hei, kenapa Anda mengatakan saya penyesat? Yesus kan bangkit di hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Yesus kan bangkit. Saya tidak mau tahu Yesus bangkit, Yesus tidur, Yesus apa kek, nggak ada urusan. Yesus yang asli berkata, anak manusia akan bangkit dari hari ketiga. Itu tanda Yunus. Dia tidak mengatakan aku akan bangkit. Dia mengatakan anak manusia. Ya, anak manusia kan mengatakan dirinya sendiri. Dia kan anak manusia. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Sekarang coba Anda lihat khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, nomor 31, nomor 33, 32, 33. Kisah Para Rasul. Apa yang di 2? Sebentar. Kisah Para Rasul. Itu khotbah Petrus. Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai nomor 40. 29. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud, ya, sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Berarti kan dia dibangkitkan, Pak, di hari ketiga. Bangkit dari mana dulu? Jangan dulu. Jangan Anda bilang bangkit itu berarti kubur. Tidak selamanya bangkit itu artinya. Itu masa Yesus datang adalah masa keterpurukan Yahudi. Yahudi bangkit dengan diutusnya Yesus. Itu maksudnya. Dia dibangkitkan, kepada mereka dibangkitkan Mesias untuk keterpurukan mereka bernama Yesus. Tetapi lagi-lagi ditolaknya. Bukan berarti bangkit dari kubur. Ada-ada aja ente. Nah, lanjut. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan jasadnya tidak mengalami. Dan tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Kebinasaan, Pak. Tuh. Iya, betul. Binasa itu mati. Alamak. Itu binasa itu mati, Bung. Dia mati 3 hari tapi dia tidak binasa. Binasa itu mati. Gimana ceritanya? Saudara, di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya jasadnya tidak mengalami kebinasaan. Artinya jasadnya itu tidak mati, tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Oke. Betul, tidak ditinggalkan di dunia orang mati, benar, tetapi jasadnya mati dan bangkit. Tidak ada. Kalau jasadnya mati berarti dia binasa, sedangkan ayat jasadnya 31, di situ diceritakan tidak binasa. Ayat 31, karena ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ya. Berarti kan dibangkit, Pak.
bahwa ya. bukan bangkit dari kematian. Inilah kalau orang Kristen memperbodoh diri. Bangkit itu bukan berarti dari kubur. Astagfirullahaladzim. Tidak mengalami kebinasaan. Binasa itu mati kekal, Pak. Itu terjemahan Anda. Di situ daging, Bung. Daging tidak binasa. Daging tidak binasa. Astagfirullah. Kalau daging tidak binasa berarti daging tidak ditinggalkan oleh roh. Berarti dia tidak mati. Dalam bahasa Yunani-nya SARS. Dia tidak binasa. Dagingnya itu tidak busuk. Tidak mengalami kebinasaan. Diaptora. Diaptora itu artinya bonyok, membusuk. Atau apa itu istilahnya ya? Ya lenyap. Iya, dagingnya tidak binasa. Dia tidak terurai. Tidak terurai jadi tanah. Dagingnya itu tidak binasa, maksudnya tidak binasa, dagingnya itu tetap hidup. Astagfirullahaladzim. Kan bangkit. Hei, yang dikubur 3 hari itu binasa atau tidak? Mati, menurut Alkitab binasa, mati. Binasa. Sedangkan yang dinubuatkan Daud, jasadnya tidak binasa, berarti jasadnya masih tetap bersama dengan rohnya. Kucluk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu nubuatan Daud. Makanya ketika Daud mengatakan, karena itu Daud melihat ke depan dan Daud telah berbicara tentang kebangkitan seorang Mesias. Ketika Daud berkata bahwa dia Mesias tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Itu Yesus yang dikubur itu dunia orang mati atau bukan? Yang kau sembah itu ditinggal dikuburkan. Nah, berarti beda. Ini yang dinubuatkan Yesus, saudara. Saya sampai merinding loh. Ini Bible kalian loh. Daud menubuatkan bangkitnya seorang Mesias. Mesias tidak ditinggalkan di kuburan. Dan dagingnya tidak terpisah dengan rohnya, tidak binasa. Berarti yang dikatakan dalam Al-Quran dia langsung terangkat itu betul. Sedangkan di sisi lain, coba Anda baca nomor 36-nya, lanjut di 36-nya. Maka dari itu orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang binasa, Yesus yang ada dalam kubur, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya baca data Bible kamu aja itu aku merinding loh. Yesus, coba Anda baca, lanjut ke data nomor 33. Tuhan kemudian, tangan kanan Tuhan mengangkat dia ke atas. Saya mau tanya nih. Ia ditinggikan tangan kanan Allah, Pak. Tangan kanan Allah. Memang tangan kanan Tuhan yang mengangkat Allah, Yesus ke langit. Tangan kanan Allah. Udahlah, suka-suka kau lah. Tuhan terlalu banyak soalnya. Ini tertulisnya kanan Allah yang saya baca. Allah di situ apa? Theos. Theos itu Tuhan. Itu sudah bonus. Theos itu dewa sebenarnya, tapi nggak apa-apa, bonus. Malam ini bonus khusus untuk Anda. Jadi pengertian Allah dengan Tuhan itu harus dibedakan. Maaf. Ya, silakan. Bang Kaleb gantian dulu, Bang Kaleb ya. Ya, silakan. Hancur Min. Ini biar jangan biar salah nggak paham. robek itu otaknya Bang Kaleb ya. Gini, tadi kan yang dibawa angkatan jahat ya. Tentang angkatan jahat ini bukan maksudnya apa yang menerima pemberitaan Injil yang sekarang disebut angkatan jahat, bukan seperti itu. Jadi angkatan jahat bukan berarti khotbah Petrus itu baca nomor 40-nya. Alamak. Tetapi karena menolak. Alamak. Karena menolak percaya walaupun sudah melihat, begitu. Aduh, ini parah lagi nih, lebih parah lagi nih. Saudara, maaf nih, bukan saya mengecilkan saudara. Justru coba Anda lihat angkatan jahat Anda lihat di dalam khotbah Petrus itu yang tadi. Apa kata angkatan jahat ini? Begini. Ketika ditanya, gini, di data nomor 37-nya. Ketika mereka mendengarkan hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus. Ini angkatan jahat nih yang bertanya kepada Petrus. Dan kepada rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini kepada yang menyalibkan Yesus nih. Apa kata Petrus? Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing
diberi untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan janji anak-anakmu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan ini, apa katanya di sana? Dan dengan banyak perkataan ini, sorry, tolong dibaca di situ apa bacanya? Dan dengan banyak perkataan, dia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam, menasihati mereka dan berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Tuh, yang menyalibkan Yesus, yang dijadikan Kristus kepada mereka, itu adalah angkatan jahat. Jadi kebangkitan, dan dikatakan oleh itulah orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian, angkatan jahat. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Itu justru yang percaya, yang dijadikan bagi mereka Yesus yang disalib itu sebagai Kristusnya, itu adalah angkatan jahat. Jadi kalian yang percaya kebangkitan, percaya kepada penyaliban, kalian adalah angkatan jahat. Makanya dikatakan apa? Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Dan kalau Anda mendengarkan apa yang kami sampaikan malam ini, maka itulah yang dikatakan sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Kalau Anda meninggalkan angkatan jahat, Anda menjadi mu'alaf, berarti Anda adalah salah satu yang dibuatkan untuk menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhannya Yahudi. Itu maksudnya. Tinggalkan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Sebab angkatan jahat telah diberikan Kristus, telah diberikan Tuhan, yaitu yang mereka salib. Sedangkan yang kalian anggap yang disalib itu diangkat oleh tangan kanan Elohim, jasadnya tidak ditinggal rohnya, dan dia tidak dibawa ke alam kubur. Beda. Beda oknum. Oke Bang Suma. Jadi berhubung Bang Suma juga percaya terhadap khotbah Petrus, ya, di dalam khotbah Petrus saya mungkin kutip sedikit ya. Memang betul Petrus berkhotbah ya. Pasti dipelintir ini. Tengok aja. Enggak. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Sampai seterusnya, dan di akhir khotbah Petrus berkata, lepaskan dirimu dari angkatan yang jahat ini. Siapa tadi yang dikasih ya, Tuhan kan berupa Kristus. Jadi Petrus memang memberi peringatan bagi mereka yang menolak percaya meskipun sudah melihat mukjizat dan pengajaran Petrus. Aku bilang Petrus juga menyerukan. Pasti kemana-mana pergi. Caranya lepas dari angkatan jahat ini gimana? Caranya ya meninggalkan. Ingat saudara, dengarkan. Saudara, dengarkan. Orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa suruh? Maka ketika ditanya, apa yang harus kami lakukan? Petrus kasih solusi. Selamatkan dirimu dari angkatan jahat ini. Tinggalkan. Jangan kau sembah. Meskipun dia sudah dijadikan Kristus untukmu, tapi jangan kau sembah. Bertobat dari pekerjaan kalian. Itu maksudnya. Datangi ente malah menyembah. Tapi bukan begitu yang diajarkan Petrus, Bang. Ini saya bacakan aja. Justru. Nanti Silakan. Silakan. Saya sudah nilai kok. Saya sudah tahu endingnya. Sebelum Anda bicara, saya sudah tahu pasti Anda lari ke situ. Ya, nanti bisa dinilai lah. Ini saya bacakan yang sekarang begini, saudara. Sebelum Anda mengurai itu, saya ingin bertanya beberapa poin. Oke? Oke. Yesus yang disalibkan itu dijadikan menjadi Tuhan, dijadikan menjadi Kristus untuk siapa? Dijadikan menjadi Kristus. Iya, untuk siapa? Ya, untuk dunia toh. Nah itu ya, pelintir. Masolang generasi. Inilah aku bilang. Ini
Kalau berdasarkan Alkitab untuk dunia, kalau berdasarkan kisah para rasul yang mau saya Allahu baca, Akbar. Allahu yang mana Akbar. nih? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu di sini siapa? Yang kamu Israel, Yahudi. Yahudi lagi. Astagfirullahaladzim. Kamu di situ adalah mereka yang berkongkol dengan orang Yahudi yang menyalibkan oknum yang disangka Yesus, padahal bukan Yesus. Itulah makanya dijadikan Tuhan lo, makan lo. Seakan-akan Tuhan makan nih sekalian lo. Jadikan nih Tuhan kau lo. Ini Tuhan lo, sembah nih. Aku jadikan dia menjadi Tuhan untuk lo. Makanya mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Tinggalkan angkatan jahat itu. Datang Kristen tidak ninggalkan, malah rangkulan, malah benar-benar dijadikan Tuhan. Ini Boleh yang saya- disinggung Al-Quran. hampir betul Bang Suma. Memang Apakah sudah yang betul. harus kami berbuat? Ini. Al-Quran Kan Petrus saya mengatakan Al-Quran surah Al-Araf, Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30. Apa kata Tuhan? Karena mereka telah mereka selalu mengingkari kemudian ayat-ayatku, maka aku jadikan iblis itu menjadi Tuhannya. Itulah makanya karena kau sudah selalu saja melakukan penyesatan, maka Tuhan menjadikan oknum yang kau salibkan itu menjadi Tuhanmu. Mampus. Itu Boleh maksudnya. Saya tambahkan di sini. Ya belum. Bentar Bang, belum beres sama Bro Admin. Nanti kalau Bro Admin udah nyerah, baru Abang naik ya. Satu-satu dulu Bang. Di mute dulu Bang. Silakan Bro Admin lanjut dulu. Hai. Di kamar. Ya. Jadi aku baca aja nanti bisa dinilai sendiri ya. Apakah yang Dibaca harus apa kami? dipelintir? Enggak, ini kan aku cuman baca. Biar baca doang. Tadi betul apa yang dikatakan Bang Suma. Kita kembali ke konteks kisah para rasul. Iya. Yang tadi dikatakan sedang kongko. Iya. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ini pengajarannya Rasul Petrus, Bang Suma. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya, jadi caranya untuk diselamatkan yaitu bertobat, memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu yang diajarkan Petrus di dalam kisah para rasul, Bang Suma. Iya, itu tafsiran saudara kan? Bukan, ini aku baca doang di kisah para rasul yang Iya, pasal tahu 2 ayat 38. Saya ngerti. Nomor 38-nya itu kan jelas sekali dikatakan seperti itu. Orang-orang ini, jawab Petrus, bertobatlah. Kan disuruh bertobat tuh. Kenapa disuruh bertobat? Betul. Padahal sebelum dia disuruh bertobat, dia sudah diberi Tuhan nggak? Ada nggak Tuhan diberikan kepada mereka? Ya, bertobat dari pergaulannya itu. Ini kan tadi Bang Suma udah menerangkan sendiri. Tadi Mereka kan dia bergaul sudah dengan angkatan jahat. Saudara, tadi kan dia sudah punya Tuhan, yaitu yang disalib itu kan Tuhan mereka, ya kan? Kenapa harus disuruh bertobat kalau menuhankan yang disalib itu benar? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus kenapa harus bertobat? Kalau yang dia salib itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus, kenapa harus bertobat? Kan sudah jadi Tuhannya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, tuh, justru kaget. Harusnya mereka senang. Yeay!
Kita berjasa. Akibat karena kita menyalibkan dia, dia menjadi Kristus, dia menjadi Tuhan. Harusnya mereka senang. Tapi itu hinaan, itu hujatan, itu kehinaan bagi mereka yang telah menyalibkan oknum itu. Maka Tuhan mengatakan, karena kau telah menyalibkannya, maka aku jadikan dia Kristus, aku jadikan dia Tuhan. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Alamak, makanya dikatakan ketika mendengarkan itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul lainnya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Itu pengakuan pertobatan itu. Maka jawab Petrus, bertobatlah. Kenapa harus bertobat? Bukankah upah dari pekerjaan mereka menjadikan Kristen memiliki Tuhan? Harusnya mereka menjadi pahlawan. Anda adalah pahlawan yang telah dinubuatkan bahwa Tuhan akan datang mati untuk menebus dosa. Kalian adalah pahlawan. Loh, kok disuruh bertobat? Piye toh? Boleh dijawab? Bertobat, kau lagi. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Apa artinya dibaptis? Yohanes 17 nomor 3. Pembaptisan mengakui tiada Tuhan selain Bapa yang mengutus Yesus, dan Yesus adalah utusan Bapa. Bukan malah dibaptisnya Yesus itu adalah Tuhan. Sebab bagi kamulah, nah ini, sebab karena ulah kalian maksudnya, kamu yang telah menyalibkan, dan gara-gara kamulah, maka janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan lain dari ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam, Petrus mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Artinya disuruh meninggalkan pemahaman bahwa Yesus itu adalah Kristus dan Tuhan. Bertobat, tinggalkan angkatan jahat itu. Itu maksudnya. Berarti orang yang masih menjadikan Kristus dan Yesus itu Kristus dan Tuhan, itu adalah angkatan jahat yang tidak bertobat. Alamak, kok jadi nggak coba bisa boleh paham. saya bicara? Bentar, Bang Admin udah dulu ya, biar Admin, muter ya. gantian Gantian, tapi jangan kemana-mana, diam aja. Biar muter, nggak monoton. Ya, tadi kamu berbicara tentang dibaptis. Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 3, dia katakan, aku berkata kepadamu, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Jadi syarat untuk ke surga harus dilahirkan kembali, dibaptis. Ya, tentang penyalipan, ya. Matius 16, 21 sampai 23. Yesus katakan bahwa yang menolak penyalipan itu iblis, ya. Yang menolak penyalipan. Yesus katakan iblis. Makanya dia datang ke dunia, misi Yesus ke dunia di dalam Matius 20 ayat 28. Dia katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani dan melayani, melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi udah jelas Yesus datang ke dunia untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Itu kata Yesus. Udah gantian, mau selamat, Bang. Udah 3 gantian, ayat Bang. 3. Makanya dikata gantian. Lanjut Lunda. Ini saudara, saya ingin tahu. Cara 1 menit udah di mute, udah takut. Saya ingin tahu dari saudara, kenapa Petrus disebut iblis di Matius 16? Dia menolak penyalipan, kan? Karena bukan dia menolak memikirkan penyalipan. apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Coba. Ketika Yesus datang ke sana, apa yang terjadi terhadap Yesus yang dipikirkan oleh manusia? Yesus akan, kan dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Yesus. Apa yang dipikirkan manusia? Matius 16 ayat 21 sampai 23. Kamu baca tuh. Saya bertanya samamu, saudara. Loh, kan kamu menolak penyalipan. Makanya Yesus bilang iblis itu menolak penyalipan. Jangan sampai Anda kumaki loh. Anda kumaki nanti kalau Anda tidak berakal di sini. Iblis itu menolak penyalipan. Itu iblis. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iblis menolak penyalipan. Ya kamu itu menolak penyalipan. Allahmu menolak penyalipan. Sekarang saya tanya samamu. Gitu, ketika itu caranya ya. Jadi Yesus sudah memberi gambaran bahwa orang-orang yang menolak.
Boleh nggak saya bicara, monyet? Nggak bisa diskusi itu, Gurunda. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 yang menolak penyaliban di situ siapa? Kau katakan Tuhannya Yahudi iblis gitu? Dasar pemakan tai. Ilmu nggak ada. Hei, Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menombak orang, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti kau katakan Tuhan itu iblis, karena Tuhan menolak. Tuhan tidak mau orang benar itu ditombak, orang benar itu disalib. Bonyok. Dasar lu penyembah toples. Dongoknya minta ampun. Yang dipikirkan manusia adalah ketika Yesus membiarkan dirinya untuk ditangkap, itu sama dengan membiarkan dirinya disalib. Itu yang dipikirkan manusia, kampret. Makanya Yesus mengatakan, "Enyalah Sibilisis, engkau satu batu sandungan bagiku." Tuhan punya rencana. Bukan kehendakku, bukan kehendakmu, tapi kehendak Tuhan. Sekuat apapun manusia berencana untuk menyalibkan aku, Tuhanku punya rencana lain. Koclok. Tuhanku tidak akan membiarkan aku mati. Kena panu aja Tuhanku nggak rela. Ada wae. Makanya Yesus seakan-akan mengatakan, "Hei Petrus, engkau iblis. Engkau hanya memikirkan manusia. Aku datang ke sana, aku disalib. Itu pikiranmu. Tapi Tuhanku tidak memikirkan itu. Bukan itu yang dipikirkan Tuhanku. Tuhanku memikirkan apa? Hah? Tuhanku memikirkan apa? Aku akan mengutus malaikatku agar menatang engkau di jalanmu. Aku adalah perlindunganmu. Aku adalah batu sandaranmu. Tidak akan kubiarkan kemudian panah, penyakit sampar menyentuh kemahmu. Aku akan melindungi di setiap jalanmu. Meski 1000 orang rebah di kirimu, di kananmu, engkau hanya menyaksikan pembalasan terhadap orang yang fasik. Aku akan mengutus malaikatku untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau. Itu yang dipikirkan Tuhan. Jangkrik. Memang yang kita pikirkan, aduh jangan Yesus, aduh kalau kau kesana kau mati sus, please, no, jangan kesana kau akan mati. Itu pikiran manusia, bahlul. Tapi Tuhan tidak memikirkan itu. Tuhan punya rencana. Tuhan di dalam Amsal 21:18, orang fasik dipakai tebusan kepada orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Itu yang dipikirkan Tuhan, kampret. Dasar bahlul. Bisa juga kau buat saya marah ya? Udah capek saya ngajarin kalian. Yang dipikirkan oleh manusia, Yesus datang mati. Tapi Tuhan tidak mengatakan, tidak begitu. Kalau kau datang, yang kau tangkap bukan Yesus, yang kau tangkap orang yang kuserupakan. Masih mau kau datang besok? Hah? Aku paksa lidahnya penyesat itu mengaku, akulah Yesus, akulah dia. Sehingga itu yang kau salib. Dan itu nanti yang engkau tuhankan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Sabar. Al-Quran saya mengatakan apa? Ya Bani Adam, la yaftinannakumul syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah dan seterusnya. Ayat itu jelas mengatakan itu. Inna ja'alna syayatin awliya alilladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, wahai cucu Adam, wahai keturunan Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan bapak ibumu dari jannah, dari surga. Sesungguhnya apabila kamu mengikuti setan itu, maka aku menjadikan setan itu sebagai Tuhanmu, sebagai pimpinanmu bagi mereka orang-orang yang tidak beriman. Makanya dikatakan Petrus, Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian, angkatan jihad. Itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Susah kali saudara-saudaraku ini. Boleh saya tanggapi, Pak? Boleh.
Kaget saya. Aduh, guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nazuma. Waalaikumsalam. Gian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda bang, bercanda. Tapi- Bercanda. Oke, Tapi saya tadi saya Bang memang Zuma- selalu dulu saya sering di basis jadi biasa pakai metode gitu. Silakan lanjut. Gimana, Dek? Tadi Bang Zuma tadi ngomong jangkriknya luar biasa, jangkrik. Lanjut. Silakan, saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Oke. Ya pertanyaannya gini, kalau misalkan Yesus itu diserupakan, berarti ada yang dikorbankan, Pak ya? Iya, betul. Kan sudah dikatakan Amsal 21:18. Apa kata Yesus, Bung? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus digenapi semua perkataan tentang aku yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Oke? Nah, di Amsal dikatakan pengkhianat dipakai sebagai ganti. Pas orang fasik dipakai sebagai tebusan untuk orang yang benar. Nah, ketika kemudian orang-orang bersekongkol ingin membunuh orang benar, membunuh orang yang jujur, yaitu Yesus, Tuhan menggantikannya dengan orang fasik. Siapa yang fasik? Ya makan suap. Siapa yang terkutuk? Ya makan suap. Mana dalilnya? Coba Anda buka di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang mati dikutuk? Orang yang menerima suap karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Nah, di antara Yesus dan Yudas, siapa yang menerima suap? Itulah yang menggantikan dia. Makanya saya katakan, yang Anda sembah itu bukan Yesus, tetapi sibilisis yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang disalib itu. Begitu dia keluar, akulah Yesus, akulah Yesus. Padahal itu bukan Yesus. Dia menggunakan jasad tersebut. Coba Anda baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa itu? Yudas. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sukran Nayumi Izumi. Barakallahu fikum. Sahabat di YouTube. Begitu saudara. Boleh saya Jadi tanya bukan. Pak? Bung Ya, Guna? silakan. Ya, jadi itu keadaan terjadi pada masa itu. Al-Quran hanya menarasikan, menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Silakan. Berarti Allah itu ya apa? Jadi nggak ini dong ya, nggak fair ya? Amsal 21:18 itu loh. Al-Quran saya cuma menjelaskan, saudara. Yesusnya mengatakan legitimasinya, validasinya. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Lukas 24 nomor 44. Jangan tolak itu. Nah, di situ tertulis apa? Di Amsal 21 nomor 18. Amsal 21. 18. Ayat 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ini kan perkataan Amsal kan. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ini nggak ada hubungan ya. Loh, kok nggak ada hubungan? Nggak, maksudnya Orang fasik, orang fasiknya dipakai. Kalau Anda nggak percaya Amsal 11. Orang yang jujur, kok nak nyambung? Yesus yang mengatakan mengutip, giliran Yesus mengutip kitab itu, Anda bilang nggak nyambung. Mau nyambung bukan? Iya, sabar. Amsal 11 nomor 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik pengkhianat gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang yang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Itu dalil. Yesus yang mengutip itu, bukan aku. Yesus. Belum lagi kalau kita Yesus mengatakan, dan harus pula tergenapi apa yang tertulis tentang aku di Mazmur. Mazmur mana? Mazmur 37. Apa yang dikatakan di Mazmur 37 terkait dengan Yesus? Dikatakan begini, Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya.
inilah anakku yang kukasihi. Yesus adalah orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya dia akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik, pengkhianat akan dilenyapkan. Orang benar akan mewarisi negeri di mana dia, dan dia akan tinggal senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang pengkhianat mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Itu dalil. Kemudian 39-nya, orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar sebab orang benar berlindung kepadanya. Lukas 24:44, semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur harus tergenapi. Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi, harus tergenapi. Itu berbicara mengenai Yesus. Yesus yang Tuhan itu yang keluar dari kubur. Cak Ayu, kau jadikan beda Yesus yang datang ke Bani Israel dengan Yesusmu. Kalau Yesusmu yang keluar dari kubur itu Tuhan, mari kita bahas. Itu memang Tuhanmu. Saya juga akui. Yesus yang keluar dari kubur itu Tuhannya Kristen. Coba Anda baca tadi tuh, Kisah Para Rasul 2 nomor 36 kawan. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan. Baru dilantik jadi Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Jadi syarat untuk menjadi Tuhannya Kristen adalah mati dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Selamat malam. Menurut Juma ya. Tadi kan Juma mengatakan Yesus kami gitu. Saya mau bertanya nih, menurut Juma atau pertanyaan saya adalah, menurut Muslim, kisah Yesus ini bisa nggak diceritakan dari Al-Quran atau dari hadis gitu? Bisa nggak tanpa Alkitab kalian menceritakan kisah Yesus? Oh, bisa banget, bisa banget. Di Islam. Kalau begitu, Isa yang kalian kenal itu berasal dari suku mana? Oh, itu tidak diceritakan dari suku mana, bukan buku biografi karena Nabi kami bukan wartawan. Kenapa? Tidak kalau saya tanya juga seperti kalau bertanya juga seperti pertanyaan Anda gimana? Boleh nggak? Saya bertanya yang sama. Boleh? Tenang. Kan kalian mengklaim ada Yesus kalian. Gini loh, kalian justru Kristen ini tidak memiliki sebenarnya hubungan dengan Yesus yang asli, nggak ada hubungannya. Ya nggak masalah. Yesus asli itu tak ada hubungannya dengan Kristen, nggak ada. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Coba. Saya tanya dulu. Adik, saya tanya dulu. Apa hubungannya Yesus yang asli dengan agama Kristen? Coba benang merahnya di mana? Ya, tapi setelah saya jawab, kamu jawab pertanyaan saya ya. Iya, saya jawab pertanyaan saudara. Seorang tokoh yang diikuti, yang ada pengikutnya, ya, pengikutnya yang ini percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat disebut. Enggak, hubungannya antara Yesus yang diutus kepada Bani Israel dengan agama Kristen itu apa hubungannya? Di mana benang merahnya? Ya. Yesus ini kan dari suku Yahudi kalau menurut Kristen ya. Ya, hubungannya dengan Kristen apa? Nggak ada keterangan. Iya, saya mau jawab. Tidak ada keterangan, tidak ada kronologi dia hidup bagaimana, hidup di bawah pemerintahan, kan tidak ada. Berartinya kan Islam ini, Juma ini selalu kenapa lari ke Israel, koclo? Pemakan kucing. Yang saya tanya hubungan Yesus dengan Kristen ini apa? Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Udah kau turun, kau cebok kalau kau sudah haid taruh di mangkok haidmu minum biar kau bisa waras. Saya tanya, hubungan antara Yesus orang Yahudi dengan Kristen pemakan kucing itu apa hubungannya? Harinya ke Islam. Kalau Islam jelas hubungannya dengan Nabi Isa. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Dan seterusnya diceritakan Ahmad.
Nabi Isa menjelaskan tentang Nabi kami Muhammad. Tapi Yesus tidak pernah bercerita tentang Paulus. Gak ada. Di mana Yesus ketika penginjilan menyebut Paulus? Nggak ada. Ada baik. Mana ya Bang Zuma? Oke. Penggelap, aku tak izin nyambung. Bang Zuma, izin nyambung ya. Biar silakan. Ganti suasana. Saya bikin kopi lagi. Silakan adik-adik sekalian. Kalau Isa itu lahirnya di mana ya? Astagfirullahaladzim. Al-Quran bukan buku biografi. Bukan buku wartawan yang mencari kemudian data-data. Al-Quran hanya turun, diwahyukan oleh Allah untuk membantah kemudian orang-orang kafir yang telah mendudukkan kemudian oknum ini sebagai setara dengan pencipta langit dan bumi. Itu aja. Bukan sedang ingin bertanding. Wah, dia lahirnya di Nazaret, kita bikin yang lebih keren yuk. Lahirnya di Tokyo. Ada-ada aja ini. Pertanyaan yang kayak apa itu? Karena gini Bang Zuma, kan Yesus itu kan lahir kan di Nazaret, di Bethlehem. Itu menurut kitab wartawan kan? Oke. Terus kalau menurut Bang Zuma kan Isa itu lahirnya kan di bawah pohon korma, Pak. Ya, nah itu lebih dekat secara histori kepada Bibelnya orang Yahudi daripada lahir di kandang binatang. Karena gini, saya tanam pohon korma di depan rumah kok nggak ada Yesus, Pak. Nggak ada Isa ya? Nah, itu karena kau gila berarti. Saya bacakan kamu dalil. Kubacakan kamu dalil ya Bang. Ya, supaya kamu sedikit agak waras, jangan gila permanen. Nih, saya bacakan samamu. Ini berbicara mengenai tempat kelahiran Yesus nih. Di dalam Ulangan 34 nomor 4. Oke? Saya katakan samamu. Atau kita ambil di data yang lebih maju lagi, di dalam Pengajaran Hakim-Hakim 1 nomor 16. Keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda. Ingat, Yesus berasal dari keturunan Yehuda. Ingat, bukan dari keturunan orang Bugis atau orang Makassar. Dari kota pohon kurma di padang gurun Yehuda. Tuh, orang Yehuda itu dikenal orang yang hidup di padang gurun yang disebut dengan kota pohon kurma. Tolong kau tunjukkan literasi Yesus lahir di kandang kambing dengan ada data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa kota Yehuda adalah kota kandang binatang. Mana dalilmu? Ada? Gak ada. 2. Hakim-Hakim 3 nomor 13. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki oleh mereka, yaitu kota tempat kediaman orang Israel. Tempat kediaman orang Israel disebut kota pohon kurma. Di mana kota orang Israel zaman dulu disebut kota kandang bembe. Lanjut, Hakim-Hakim 4 nomor 5. Dia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Pegunungan Efraim ini baca di dalam Yohanes 11 nomor 54. Yesus bersembunyi di pegunungan Efraim. Berarti apa yang diterangkan Hakim-Hakim 45 itu menyinggung tempat pohon kurma tempat Yesus bernaung, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Oke? Tolong tunjukkan di mana pegunungan Efraim disebut tempat pemukiman kandang-kandang kambing. Gak ada. 2 Tawarik 28 nomor 15. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, minuman, mereka diurapi dengan minyak. Dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai. Dan dibawa ke Yeriko, kota pohon kurma. Anda cek di Google sekarang, Yeriko itu disebut kota kurma. Dan itu daerah mana? Yeriko tidak disebut bagian daripada area itu sebagai kota kandang bembe. Paham? Terakhir, Nehemia 8 nomor 16. Dan bahwa ia semua kota mereka di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, daun pohon kurma, daun pohon kurma. Tidak ada dikatakan pergilah ke Yerusalem, ambil kemudian atap kandang bembe. Nggak ada, kucluk, cangkrek. Ini semua data-data di kitabnya Yahudi yang menandakan bahwa
Maria atau Miriam itu melahirkan anaknya di bawah pohon kurma karena dia berada di sekitar kota kurma, bukan berasal di kandang bembe. Belajar secara histori Bible, Anda belajar biar Anda sehat, jangan menjadi Kristen, mati dalam keadaan Kristen, jangan. Demikian, saya bikin kopi dulu dari tadi ini. Lanjut. Bang Juma masih pede ya? Kan bukannya udah... Mantap Gurunda. Masya Allah, keren. Luar biasa loh, Gurunda. Luar biasa. Ini langsung saya buka di data saya Gurunda, di Hakim-Hakim 4 nomor 5. Saya catat semua nih. Hakim Amsal 21:18. Tadi yang orang fasik Hakim-Hakim 4 nomor 5. Yohanes 11:54. Kemudian 2 Tawarik 28:16. Kemudian kota Yeriko, kemudian Nehemia 8:15. Luar biasa loh Gurunda. Harusnya kalian tuh bersyukur loh kepada teman-teman muslim termasuk Gurunda Zuma. Kalian dikasih tahu loh. Bersyukur matamu suwe. Apa cowok? Malu-malu. Apa cowok? Kak terima. Dia enggak, kemarin saya sempat nonton video dia dikatakan Edis gini. Kamu kalau begitu loh, kalau belajar Bible ke Gurunda. Bilang, mungkin belajar Bible ke Gurunda. Itu keolotan kalian lah. Belajar Alkitab atau Bible, belajar Kristen ke Gurunda. Banyaknya. Gitu Leo Ardi. Bang Leo udah dikasih tahu sama Aki Kores. Kalian nggak pernah jawab. Cuma ini loh, kalau ini gini bre, kalau Islam nanyanya ke Edis, kalau Bible nanyanya ke Gurunda gitu loh. Kalian menafsir kenapa sih kitab orang? Aki Kores gimana? Kan Islam udah dijelasin sama Edis katanya. Jadi kalau Bible nanyanya ke Gurunda gitu loh. Kalau Bible nanya ke Gurunda sama RK. Iya, kan Islam nanyanya ke Edis nanyanya. Ya enggak? Udah kalah. Kemarin sama loh, Bible nanya ke Gurunda, RK bahas apa dia? Kemarin sama Edis itu Edis kan bahas ini, bahas Islam. Ke Edis nanyanya. Al-Quran itu menjiplak Bible ya. Terus cuma jawab, iya mungkin itu ada videonya, malu-maluin. Nah sekarang kalau misalnya Edis bilang kayak gitu, tapi kalau misalnya Edis bahasa kayak gitu, kenapa Edis nggak berani mengatakan baptis jiplak Yunani? Kenapa? Karena Edis belajarnya Islam bukan Kristen. Makanya kamu nonton si Kristen itu bukan menjiplak Yunani, tetapi loh kenapa ada baptis? Kenapa ada baptis? Ada data yang menyebutkan bahwa memberi izin apa? Itu debat RK. Iya, kenapa ada baptis gitu? Kalau bukan menjiplak Yunani, ini baptis datang dari mana, Leomat? Sesat. Datang dari mana? Kalian itu malu-maluin lah, bangga-banggain. Loh, kalau malu-maluin kita ada baptisnya dong kalau malu-maluin. Sudah saya udah nonton loh. Gitu dia. Malu. Aki Kores. Ya. Kalau saya udah malu antum bukan bilang kau semua. Loh, kalau malu disalib dong kalau malu. Udah kalah berkali-kali loh. Loh, kalau malu disalib lah. Gimana sih? Bohongnya banyak. Malu disalib dong kalau malu. Saya itu udah kumpul data-data semua. Aduh. Lah kalau misalnya udah kumpul data-datanya Gurunda gitu, harusnya lu Islam. Kan udah dikasih tahu pohon korma itu adanya di Israel gitu. Aki Kores. Aduh, emosian dia. Apa? Aki Kores, aku bilang ilmu psikologi orang yang banyak aku bilang itu sebenarnya sama gue juga. Hilang dia. Hilang. Lanjut Gurunda. Aki Kores lanjut. Oke. Enggak, aku sebelum lanjut, ini aku kasih tahu ikhwannya telah resmi dan telah lahir bagi kita. Acara Milad Api kedua seperti yang kalian doakan itu jadinya di Jakarta Tebet ya. Ini save the date-nya ya. Gua ngumumin sekarang. Milad Api kedua akan ada di Jakarta di Masjid Al-Ittihad Tebet dari Badaduhur sampai jam 9. Save the date-nya tanggal 13 September hari Sabtu. Tanggal 13 September hari Sabtu, HTM-nya 100K, silahkan kalian transfer ke rekening Api dan konfirmasi ke nomornya Kores Ikhwan ya. Sampai jumpa di sana dengan seluruh jajaran Api Pusat. Selamat menikmati acara yang akan ada gitu Ikhwan. Lanjut. Semua boleh ikut. Rayakanlah. Jakarta 13 September. Nanti yang kepingin ketemu Gurunda Zuma, yang pengen foto-foto sama Gurunda Zuma, insya Allah antum semua bisa melakukan hal itu ya teman-teman ya. Boleh, silahkan. Di situ ada Aki Kores, ada Bang Zuma, ada semua di sini, termasuk Ustadz Alif ya. Gitu teman-teman. Betul begitu ya Aki Kores ya?
Iya betul banget, dan kita batasin ini untuk venue itu 400 ya. Jadi kalau misalnya udah beli tiket 400 tutup itu. Kalian nonton di YouTube aja, jangan datang. Karena nanti kepenuhan itu masjidnya. Gitu ikhwan ya. 2 bulan lagi siapin cuti, siapin sama barang-barang keluarga gitu, karena biasanya acara api itu heboh dan mega ikhwan gitu. Buat umum yang penting bayar tiket. Tiket berapa tuh? Tiket 100 Kak sekarang. 100. Tapi untung ya hari Sabtu ya, Bang Gores ya. Untung hari Sabtu tuh. Iya hari Sabtu dibikinnya gitu. Untung gitu kan. Kalau hari Minggu, aduh, kasihan juga kan. Oh iya, nanti sebelah sepi ininya. 100. Gitu ya Ikhwan ya. Bukan 400, 100. Kok 400? 100 itu 100 untuk Parsmanan. Kuotanya 400 kuotanya orang. 400, gitu. Kalau sudah 400 orang yang daftar, maka nggak bisa daftar lagi temen-temen, nggak nampung gitu loh. Iya nggak nampung, kalau lebih banyak lagi kita nggak nampung gitu ya. Jadi 400 tutup, kalian nonton di YouTube sisanya. Harus muslim apa? Dan kalau Kristen mau hadir gas. Iya Bro Admin kalau mau hadir gas. Aki Kores, misal pas waktu milad api ada teman-teman Oten yang datang terus kemudian nantang debat gitu, gimana? Iya, bayar tiket aja baru nanti disambut. Oh gitu, tetap bayar ya? Kalau tetap bayar tiket. Jadi kalau bayar tiket lu nantang debatnya di dalam venue. Kalau nggak bayar tiket lu teriak-teriak aja di luar buat nantang debat gitu. Gimana kok nantang debat yang nggak tahu. Bro Admin mau datang? lihat nanti. Nggak apa-apa. Itu Kores. Buat Kristen yang nantang debat nanti saya kasih jatah prasmanan sama kursi. Nah. Iya, jadi debatnya di tempat makannya, gitu, tempat makan VIP. Sambil makan. Ini ada yang nanya cara daftarnya gimana, cara beli tiketnya gimana. Kalian transfer ke rekening API, udah pada tahu lah rekening API di mana. Lalu kemudian si bukti transfernya kirim ke nomor Kores, gitu. Kirim ke nomor Kores ya. Gitu aja, cuma gitu doang. Nanti nyampe di registrasi kalian dikasih tiket kupon makan di sana, gitu. Di website ada nggak nomor rekeningnya Apologet Islam Indonesia Aki Kores di website? Website nggak tahu, siapa urus website? Di website kita ada ya. Jona, mute dulu Bang Jona. Bang Jona. Ya, teman-teman di bawah barangkali nanti nggak ngerti. Aduh, siapa sih ini? Di mute dulu dong, baru naik, woi. Oke. Boleh banget, yang penting bayar tiket. Nomornya Bang. Nomornya 0813 ya, 0813. Bukan nomor rekening, salah, bukan nomor HP. Oh, nomor rekening. Yang tahu nomor rekening silakan di chat di bawah ya, Ikhwan ya. Ferah dia bilang nggak mau. Blokir itu Tahir. Gua lagi ngurusin event, suruh diem. 5 kali, ya 7-nya 5 kali. Saya ya lanjut. Kalau di atas nggak bisa ngetik ya. 75 kali 51770, iya. Kalau saya kok ke ini, kalau di atas nggak bisa. Tuh udah ada itu di bawah tuh. Nah itu tuh kalian screenshot ya, tiketnya 100K, udah bisa kalian pesan sekarang gitu. Udah kita buka untuk tiketnya. Selamat sampai jumpa di acara Ikhwan. Nanti setiap live kita akan sounding gitu. Yuk lanjut lagi berdialog. Ya apa? Lanjut. Yuk Kaleb mau nanya apa Kaleb? Ya. Kalau saya boleh jawab, aku mau nyambung dikit dong dari tadi minggu ini. Oh boleh Bro Admin, tunggu Kaleb. Bro Admin kenapa? Kaleb diem dulu. Silakan. Ya sebentar. Aku nyambung tadi kan sudah sempat banyak juga nih yang disampaikan sama Bang Suma tentang Amsal ya, yang katanya menggantikan itu loh, orang fasik menggantikan orang benar. Itu memang benar sih, tertulis begitu di dalam Amsal. Tetapi masalahnya adalah yang terjadi pada peristiwa di Matius 16 itu, ketika Petrus dihardik oleh Yesus dengan perkataannya lah iblis, bukan sedang mengajarkan atau sedang melakukan Amsal, justru kebalikannya. Karena di Alkitab tertulisnya begini, di ayat 16:21, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, dan pihak tua-tua, imam-imam, kepala ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya,
Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Barulah Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi waktu itu Petrus bukan sedang melakukan atau menerapkan amsal, sekalipun benar apa yang ada di dalam amsal itu. Orang fasik menjadi pengganti orang benar. Tapi dalam konteks ini justru yang menolak peristiwa Yesus akan ditolak sampai menderita, sampai wafat, itulah yang disebut sebagai nyala iblis yang di hati Yesus. Begitu, terima kasih. Oke, ini aku tanggapinya Bro Admin. Nanti Gurunda kalau udah ini masuk ya, atau Alif atau Akhi Ardiansah. Jadi kenapa disebut enyahlah iblis si Petrus ini? Karena Petrus nggak sopan. Yesus lagi khotbah, ditarik-tarik tangannya ke pinggir gitu. Ini sama aja kayak pendeta lagi khotbah di gereja gitu kan. Terus ada jemaat di barisan depan, dia tarik ke pinggir tangannya. "Pak, kalau ngomong kayak gitu salah, Pak. Bapak ini kan pendeta, masa ngomong kayak gitu?" Pasti marah pendetanya kalau lagi ngomong khotbah gitu ditarik ke pinggir, nggak sopan. Lebih ke sana sih, gitu. Ya, terbantahkan. Lanjut. Oh iya, ini berarti beda lagi nih Bang Gores nih persepsinya sama Bang Suma. Oke, ini dua persepsi nih jadinya. Yang satu nggak sopan, yang satu nggak sesuai amsal. Ditarik ke pinggir kan? Ya betul, memang ditarik ke pinggir sih. Gitu. Cuman berarti berbeda sama tadi persepsinya Bang Suma. Nah, kalau Gurunda itu lebih ini lagi, lebih advance lagi gitu kawanku. Ya, oke. Sip. Yo Kaleb, silakan Kaleb. Ya, menyambung yang tadi kan Petrus menarik tangan Yesus. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena yang kita maukan kan dia bukan sebagai juru selamat dunia. Yang Petrus fokusnya adalah dia menjadi raja di Israel. Raja di Israel. Dia sudah menyatakan sebelumnya di ayat sebelumnya kan dikatakan bahwa engkau adalah anak Allah yang tunggal. Engkau yang menjadi Petrus menyatakan itu di mukanya. Tetapi pada saat Yesus menyatakan, "Iya benar, aku anak Allah, aku berasal dari surga." Nah, pada saat Yesus menyatakan visi misinya, Petrus menarik tangannya. Jangan begitu. Itu sopan nggak? Sopan nggak itu? Bukan masalah sopan enggaknya. Masalah gini, Pak Pra. Iya. Saya panggilnya Pak Pra ya. Iya, Pak Kaleb. Nah, kalau misalkan Bapak adalah sahabat saya, jadi pada saat Bapak bilang, "Saya ini harus keluarin duit nih, 10 juta buat si A." Terus saya tarik tangan Bapak, "Jangan Pak." Gitu. Kenapa? Dia udah punya dana sendiri. Sahabat ditarik, oke. Kalau guru lagi ngajar ditarik, sopan nggak? Posisi dia kan lagi bicara dengan murid-muridnya, termasuk Iya, Petrus. Yang narik tangannya guru Yesus ini siapa? Sahabatnya atau muridnya? Muridnya. Sopan nggak itu? Bukan masalah konteksnya sopan. Dijawab, sopan nggak? Membela Yesus. Dia sedang membela Yesus. Jangan seperti itu. Gitu. Ya sopan nggak gitu? Guru lagi ngomong, ditarik tangannya ke pinggir, sopan nggak? Oke, kalau misalkan Bapak ini sebagai guru saya. Ya. Nah, pada saat Bapak bilang nih, saya enggak, kenapa kok lama sih, sopan atau enggak? Tinggal jawab sopan atau enggak. Kenapa susah gitu loh? Ini bukan masalah etika, Mbak. Loh, ini masalah etika. Karena kita sudah bicara masalah etika. Loh, sopan atau enggak kesimpulannya? Iya, ditanya itu dijawab dulu. Dijawab, sopan enggak? Masalah sopan atau tidak? Mau jawab nggak? Gitu aja nggak apa-apa. Ini mau jawab nggak ini? Ya, kalau nggak mau jawab, ente diem. Tidak sopan. Ah ya udah, nggak sopan lagi kok. Nah, kalau nggak sopan, pantas nggak dibilang nyahalang kau iblis? Pantas nggak? Nggak pantas. Nggak pantas. Kenapa? Karena yang berbicara. Nah, itu dia gitu. Kalau misalnya nggak pantas, jangan narik gitu. Karena nggak sopan kayak gitu. Orang lagi ngomong, ini Yesus lagi apa? Dia sedang memberitakan firman Tuhan. Tangannya ditarik ke pinggir gitu kan?
langsung ngomong berdua gitu. Ini kan merendahkan martabat seorang guru. Makanya dihardik, nyala engkau iblis. Tadi dibilang kayak gitu. Pak Bro. Ya. Tadi di ayat berapa yang itu yang Yesus itu ditarik tangannya ke pinggir? Berapa itu? Kasih paham ya kawan Kristennya. Pak Bro. 16, Matius 16. Gurunda udah masuk. Lanjut Gurunda. Matius 16 itu. Sekarang begini aja saudara bro admin. Tolong tunjukkan di mana di kitabnya Yahudi Tuhan memikirkan atau Tuhan berfirman akan menyerahkan orang benar untuk dibunuh demi untuk menyelamatkan orang fasik. Kalau berbicara tentang pikiran Tuhan berarti berbicara tentang firman Tuhan. Tunjukkan di mana firman Tuhan tertulis Tuhan menginginkan kematian kepada orang benar demi menyelamatkan orang pendosa. Pikiran Tuhan nih. Karena apa yang tertuang di dalam kitab-kitab terdahulu itu adalah pikiran Tuhan. Weh Musa, ajarlah kemudian umatmu melakukan persembahan domba kami. Itu pemikiran Tuhan yang Tuhan tuangkan melalui kalam, perkataan. Itu pikiran Tuhan. Maka kalau ente mengatakan harus melakukan firman Tuhan, mana? Di mana tertulis firman Tuhan di kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar demi untuk menyelamatkan orang-orang pendosa? Pikiran Tuhannya tertuang di mana itu? Tunjukkan. Kalau ada, berarti saya panjang lebar tadi itu keliru. Tapi kalau tidak ada, berarti pikiran Tuhannya adalah Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Silakan bantah pikiran Tuhan dalam Keluaran 27 itu, 23 itu, bantah. Silakan. Kejadian 3, Pak. Kalau yang persis gitu sih enggak ada, Bang. Kejadian 3 itu tak ada hubungannya, Bung. Aku akan menjadikan engkau bermusuhan keturunanmu dan keturunan itu nggak ada hubungannya. Itu justru adalah tantangan bagi kita karena ada surga ada neraka, maka harus ada penggocoh. Penggocoh ini yang akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan. Tidak ada hubungannya itu. Coba tunjukkan kepada saya pemikiran Tuhan agar manusia yang berdosa ini diselamatkan dengan Tuhan mengorbankan orang benar di tangan para pendosa. Itu tertulis di mana keinginan Tuhan itu? Pikiran Tuhan begitu. Silakan. Tadi Matius 14 ya. Kalau yang persis enggak ada. Paling-paling yang terangkat itu Yesaya. Yesaya 5:35 itu. Kalau yang persis enggak ada. Iya, pemikiran Tuhan. Kan dikatakan engkau adalah batu sandungan. Kan Tuhan sudah merancang. Sampai iblis mengatakan apa coba? Ketika Yesus dicobai. Hei, lu jika benar lu itu adalah anak Tuhan, lu buang diri lu ke bawah. Sebab ada tertulis firman Tuhannya bahwa Tuhan akan mengutus malaikat menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kalau engkau adalah anaknya, turun lu. Apa kata Yesus? Jangan kau mencobai Tuhan. Jangan kau cobai perkataan Tuhan itu yang mengatakan aku akan mengutus malaikatku. Jangan. Artinya bahwa pemikiran Tuhan, iblis pun tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan adanya celaka, sifat sial, keadaan naas terjadi terhadap Yesus. Iblis pun tahu kalau engkau anak Tuhan, coba buang coba dirimu ke bawah. Kalau memang kau itu anak Tuhan, ada tertulis toh bahwa kalau kau itu anaknya, tidak nabiarkan kau itu celaka. Nah utus malaikatnya untuk narangkul kau supaya kakimu tidak kena batu. Buang coba kakimu ke bawah. Itu maksudnya. Artinya bahwa kalau Anda menyadari itu, silakan Anda membaca Mazmur 91 dari nomor 1 sampai nomor 16. Bagaimana Tuhan telah memikirkan rancangan matang penyelamatan terhadap Yesus. Kok justru Islam ini yang menginginkan keselamatan kepada Yesus?
Justru kalian kok kayak iblis, pingin kali Yesus itu celaka. Kenapa? Nah, kalau Anda mengatakan saya salah, oke, mungkin saya salah. Tapi tolong tunjukkan di mana Tuhan mengatakan aku akan menjadikan orang benar sebagai penebus dosa-dosa orang yang bersalah. Rubah Keluaran 23. Bohong jangan kau hemburkan, jangan kau biarkan, jangan kau hambur-hamburkan bohong itu. Dusta itu jangan kau sebar-sebarkan. Orang yang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Apa maksudnya itu? Yesus orang benar tidak akan dibunuh untuk menyelamatkan Kristen. Itu maksudnya. Saya jawab ya Pak ya. Iya, silakan. Matius 16 ayat 21 Pak. Apa? Matius 16 ayat 21. Tadi kan sudah kubaca itu, saudara. Itu tadi sudah kubaca itu, Matius 16 nomor 21 itu sudah dibaca. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini ucapan siapa? Yesus. Itu ucapan, bukan ucapan Yesus. Itu penulis Matius yang kita tidak tahu siapa orangnya. Terus ayat 22-nya kenapa dia ditarik Pak? Sama Yesus, sama Petrus. Ditarik karena menurut pemikiran Petrus, kalau Yesus ini dibiarkan dia akan mati. Tapi Yesus mengatakan, kamu memikirkan pikiran standar lemah, yaitu standar manusia. Tapi Tuhan memikirkan yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu Tuhan akan mengutus malaikat untuk membantu menolong aku. Tadi kan sudah Mazmur 91 itu, Bang. Matius 16. Jadi cuman ini aja nih Pak, cuman apa? Kalian kan begini saudara, coba ya saudara ya. Ini saya mengajak kalian itu kemudian untuk berkalam, apa dalam ilmu kalam umum itu, filsafat umum itu dikatakan begini. Ketika satu narasi dibangun, maka kita coba untuk menyandarkan narasi itu kepada logika yang sederhana. Nah, coba lihat. Yudas kenapa menarik Yesus? Apa yang ada dalam pikiran Yudas? Petrus, Pak. Bukan Yudas, Pak. Petrus, sorry. Kenapa menarik Petrus? Apa yang ada dalam pikiran Yudas? Dalam ilmu filsafat berpikir, karena Petrus berpikir kalau Yesus dibiarkan pergi, maka dia akan dibunuh. Betul nggak? Betul nggak? Oke. Ah, pemikiran Yudas itu sama nggak dengan pemikiran kalian? Sama dengan manusia, Pak. Iya, berarti sama dengan Kristen kan, bahwa Yesus akan disalib. Sama kan? Iya. Sama enggak? Ah, itu Anda dikatai iblis sama Yesus. Enyahlah Kristen, Kristen iblis yang mengatakan aku ini bakal disalib, kamu itu iblis. Aku tidak akan disalib. Aku yang berlaku padaku adalah apa yang direncanakan Tuhan. Jadi kalian itu kalau dalam ilmu filsafat bagiku, kenapa dia dikatakan engkau batu sandungan bagiku? Iya, karena Yesus sedang ingin melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan. Itu kematian disalib kan? Bukan, justru yang kau pikirkan itu adalah kematian disalib. Itu pikiran manusia. Astagfirullahaladzim. Makanya aku bilang, ayo mari kita berkalam. Dalam ilmu kalam, dalam ilmu berpikir, ilmu mantik, mendudukkan perkara pesan berdasarkan dengan standarisasi logika yang sangat sederhana. Yesus mengatakan setan iblis kepada Petrus karena yang ada dalam benak Petrus itu adalah Yesus akan disalib. Itu pikiran Petrus. Jadi kalau ente ada bersama dengan Petrus, langkah demi langkah menuju Yesus menuju kepada orang-orang Yahudi yang ingin menangkapnya, kalian akan mengatakan, ya dende, ditangkap, disalib, disalib, 1, 2, disalib, 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 disalib. Ternyata apa? Tuhan langsung datang, tidak jadi disalib.
Kalian yang menginginkan salib, kalian yang memikirkan dia disalib, kata Yesus, iblis yang harus enyah dari Yesus. Kenapa kalian tidak menggunakan logika sederhana? Dalam ilmu mantik itu logika yang paling rendah. Pemikiran bukan paling rendah, paling standar. Menelaah pesan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita rasakan dengan standarisasi logik yang paling sederhana. Jadi Kristen berpikir, Yesus disalib, Yesus disalib, dia pergi ke sana untuk menyerahkan dirinya untuk disalib, untuk diniaya. Itu pemikiran manusia. Perkataan Petrus apa, Pak? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Itu dengarkan. Ketika kemudian Petrus mengatakan ini, Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan hal itu. Hal yang mana? Hal di mana dia disalib, hal di mana dia dibunuh, hal di mana dia teraniaya. Iya kan? Hal itu sekali-kali akan menimpa engkau. Iya, makanya itu pikirannya Petrus. Pikiran Petrus, ditariknya Yesus, ditegurnya Yesus supaya dia tidak dibunuh, supaya dia tidak disalib. Kali-kali takkan menimpa engkau, ya kan? Iya, betul. Kamu jangan ke situ. Petrus kan takut Yesus disalib. Benar, karena kalau dia tidak pergi kalau dia pergi di situ, dia disalib. Benar kan? Betul. Nah, itu pikiran kalian kan? Ayat 23 kan, maka Yesus berpaling kepadanya. Itu pikiran kalian kan? Dengar, itu pikiran kalian kan? Setelah kalian membaca Matius, katanya seperti itu, Pak. Iya, itu pikiran kalian kan? Saya nggak pakai mikir. Oh, memang karena kalian Kristen. Anda mengarahkan tadi kita langsung kita tangkap. Kita nggak pakai mantik-mantik. Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Artinya apa? Petrus kan nggak setuju Yesus disalib. Itu pemikiran Petrus. Pemikiran Petrus. Banyak. Pemikiran Petrus bonyok. Kalau dia pergi ke situ, dia bakal disalib. Betul. Itu pemikiran siapa? Dia harus pergi ke situ. Oke. Berarti pemikiran Petrus harus bertentangan dengan pemikiran manusia kan? Pemikiran Petrus sejajar dengan pemikiran manusia, jangan sampai disalib. Nah, tapi Tuhannya mengatakan tidak akan disalib loh, Petrus, diam aja kau. Kutampar nanti mulutmu Petrus, nggak usah, tenang aja, biarkan, percayakan kepadaku. Meskipun 1000 orang di kirimu, di kananmu, celaka tidak akan menimpa engkau, sebab aku Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Betul, Yesus itu tempat perlindungan kita. Tapi manusia berpikir ini bakal disalib nih, selesai nih Yesus nih, innalillahi nih. Itu pikiran manusia kan? Nah, pikiran Tuhannya apa? Pikiran Tuhannya apa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Enggak, bukan itu yang kumaksud. Tadi di ayat 24-nya kan diterusin, Pak. Iya, oke. Engkau suatu batu Ya, sandungan. setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Apa maksudnya itu memikul salibnya? Masing-masing orang nanggung dosanya. Jangan kau serahkan kepada Yesus. Memikul salibnya bukan memikul dosa masing-masing, Pak. Bukan. Lah, apalagi kalau bukan? Bukankah salib itu adalah tujuan menurut kalian adalah untuk menebus dosa-dosa kalian? Kata Yesusnya ya, hendaklah kalian itu memikul salibnya. Ayat 25 coba teruskan, Pak. Jangan sepotong-sepotong. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itu udah betul itu. Ya. Yesus rela mati demi murid-muridnya. Nah, ketika Yesus kemudian direncanakan oleh orang kafir untuk dibunuh, Tuhan inginnya apa? Tuhan inginnya apa? Dibangkitkan. Tidak mengalah. Udah kau ke gereja sana, udah kau ke gereja. Tuhan menginginkan keselamatan bagi Yesus. Di dalam ajaran Yesus, Yohanes 8 nomor 29,
Tuhan tidak akan membiarkan aku seorang diri, sebab Tuhan senantiasa berkenan kepadaku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan dalam hatinya. Tuhan tidak membiarkan dia seorang diri. Ini orang lucu. Orang-orang Kristen itu berpikir dengan Yesus datang ke sono, Yesus pasti mati. Itu pikiran kalian. Sehingga kalian menganggap Yesus betul-betul mati. Tapi pikiran Tuhan tidak begitu. Meskipun kamu berusaha membunuh Yesus, aku Tuhan tidak akan mengizinkan. Yesus itu berdoa, biarlah cawan ini berlalu, tetapi atas kehendak yang terjadi. Bahkan Ibrani 5 nomor 7 apa? Sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Apa doa Yesus? Diselamatkan dari kematian, bukan dimatikan. Saya mau bikin kopi lagi, silakan. Kopi saya belum jadi tadi. Lanjut. Ya, ini ada Edi. Selamat malam, Edi. Selamat malam, Bang. Ya, dari Kristen apa Oten? Karismatik ya, Kristen. Oh, Kristen. Baik. Silakan kalau mau ikut diskusi ya, berarti dari Kristen ya, bukan dari Oten ya. Dari Kristen ya. Karismatik ya, betul. Oke. Silakan mau bertanya atau mau diskusi, temanya ini, siapakah penyesat itu, Bang? Oh iya, saya mau bahas itu aja ya, tema ini ya. Ya, keren. Tolong dijelaskan siapakah penyesat itu ya, betul itu aja. Baik, Gurunda lagi bikin kopi. Bang Kores mau masuk atau Ustadz Ali atau Bang Ardi atau Bang Bro Admin? Ya, aku nyambung sedikit, mumpung ini. Nyambung, aku nyambung, bukan orang nyambung. Kalau gitu Oten PS Kristen atau judulnya, kalau kayak gini mah gimana atuh? Enggak. Ngelanjutin yang tadi yang sudah disampaikan Bang Suma kan. Oh, baik. Ya, cuman mungkin banyak juga yang sudah menangkapkan apa yang disampaikan Bang Suma tadi, bahwa secara garis besar statement Bang Suma membuktikan dari Alkitab sendiri yang seperti disebut Amsal dan ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa ada kemungkinan Yesus itu tidak disalib, kan begitu. Tetapi sebagai orang Kristen, kalau dengan dasar Alkitab kemudian kita menyatakan Yesus tidak disalib, itu sudah salah secara fakta dan disebut sebagai penyesat dari kalangan orang Kristen atau sudut pandang kekristenan, karena tidak sesuai Alkitab. Siapa yang masuk ini? Yang masuk siapa? Halo? Ya, gimana Bang? Ya, yang masuk siapa? Gurunda Zuma kan? Ada kan? Bang Zuma lagi bikin kopi tadi kan? Bang Zuma lagi bikin kopi, Bang. Oh ya udah, aku kalau gitu. Gimana, Bro Admin? Bro Admin tadi mengatakan tidak sesuai dengan fakta. Jangan betul? sama Bro Admin dulu. Bro Admin udah ini ada Edi Saputra, sama Edi Saputra dulu. Nanti Bro Admin masuk lagi, biar nggak monoton Bro Admin ya. Santai aja dulu. Nggak apa-apa. Iya. Aku tanggepin dulu aja, Kang Kian. Nggak apa-apa, Kang. Sekali aja. Sekali aku tanggepin ya. Lanjut. Ya. Tak selesain dulu ya, Bang. Tak selesai. Jadi gini, jadi dari sudut pandangnya kekristenan, misalnya saya ya atau orang Kristen ya, kalau kita menyatakan bahwa Yesus tidak menderita, wafat dan disalib menggunakan Alkitab, itu salah secara fakta dan itu disebut sebagai penyesat dari sudut pandang kekristenan loh. Salah secara fakta. Ya, misalnya nih saya orang Kristen ya, dan saya mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, buktinya ada di dalam Alkitab, lah itu disebut sebagai penyesat. Karena secara fakta di Alkitab dikatakan Yesus itu wafat dan disalib. Iya, santai. Gitu. Anda mengatakan secara fakta, betul ya? Iya, secara fakta Alkitabnya. Apa tolok ukur fakta itu? Maksudnya apa yang tertulis di kitabnya. Apa tolok ukur fakta atau bukan fakta? Apa tolok ukurnya? Maksudnya secara tertulis di kitabnya, di Alkitab. Jadi nggak bisa. Pertanyaan saya, tolok ukur faktanya. Yang saya tanya, tolok ukur faktanya apa? Menurut Anda fakta bukan sih? Enggak, statementnya ini loh. Untuk membuktikan statement Yesus disalib dan tidak disalib, itu nggak bisa menggunakan
Alkitab, karena Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus disalib. Apakah itu informasi yang valid? Ya, soal valid dan tidak kan itu kan yang tertulis kan gitu. Iya, Anda kan mengatakan Alkitab menuliskan Yesus disalib, betul? Ya, betul. Berarti asumsi Anda, asumsi bukan berarti asumsi liar, asumsi Anda adalah Yesus disalib. Informasi yang valid, itu asumsi Anda, betul? Betul, betul. Pertanyaan saya, apakah itu informasi yang valid secara fakta? Ya, kalau berdasarkan pembuktian kan kita nggak bisa ke masa lalu, jadi ya. Bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu pertanyaan saya. Apakah itu informasi yang valid, betul-betul terjadi pada saat itu? Apakah benar atau salah gitu loh? Itu pertanyaan saya. Ya iya, diyakini iya. Oke, saya nggak bahas keyakinan. Bukan Bang, ketika jenengan mengatakan apakah itu valid, ini kan sedang memvalidasi, membuktikan. Untuk cara membuktikan kan harus misalnya melihat langsung, merasakan langsung. Saya enggak begitu. Cara membuktikan saya adalah informasi ini valid atau tidak. Pertanyaan saya adalah, misal ketika Lukas menuliskan Yesus disalib, Lukas dulu, kita ke Lukas dulu. Itu Lukas tahu dari siapa tuh? Bahwasanya yang disalib adalah benar-benar Yesus. Pertanyaan simpel. Lukas dikasih tahu siapa? Ya, menurut pengakuan Lukas sendiri, dia melakukan penelitian. Pertanyaan saya, Lukas dikasih tahu siapa? Pertanyaan simpel. Menurut dia kan nulis sendiri berdasarkan. Iya, Lukas dikasih pertamanya tuh. Baik. Saya tanya nih sekali lagi. Kan melakukan penelitian. Pertanyaan saya, ketika Lukas menuliskan Yesus disalib, Lukas tahu dari siapa bahwasanya yang disalib itu betul-betul Yesus dan bukan yang lain? Tahu dari siapa? Ya, dari interviewnya sama para saksi toh. Oke, para saksi, betul? Oke, baik. Sekarang saya analogikan begini. Misal begini. Bro admin ini dapat informasi gitu kan dari dua orang. Orang pertama, informasinya orangnya adalah orang yang jujur, orang yang baik, orang yang rendah hati. Informasi kedua, orangnya sering bohong, sering berdusta. Pertanyaan saya, Bro admin lebih percaya yang mana? Ya, itu kan sudut pandangnya mereka ya. Saya tanya Anda, saya tanya Bro admin. Bro admin lebih gini loh. Secara akal sehat, Bro admin lebih percaya yang mana? Secara akal sehat deh. Secara akal sehat, kalau dua-duanya meyakinkan ya. Bro, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi nih. Saya ulangi lagi ya. Bro admin mendapatkan suatu informasi, ya kan? Informasi ini berasal dari si A dan si B. Si A ini Bro admin kenal juga, si B Bro admin juga kenal. Tapi si A ini orangnya baik hati, rendah hati, jujur dia, nggak pernah bohong. Bahkan kalau Bro admin nyuruh beli apa gitu, kembaliannya itu pasti dikembalikan dengan yang pas. Nah, tetapi ketika ada si B ini memberikan informasi ke Bro admin, informasinya ini nggak sama dengan si A, nggak sama, beda. Tapi si B ini adalah penipu, dia suka berdusta, nggak jujur, dia suka menutupi. Pertanyaan saya, secara akal sehat manusia normal, Bro admin lebih percaya siapa? Ya, yang sudah kenal karakternya itu tadi loh. Dua-duanya kenal. Ya, yang jujur kan kita sudah tahu. Yang jujur tepuk tangan dulu. Hostnya nggak bisa tepuk tangan, aku tepuk tangan sendiri. Tepuk tangan. Yang jujur ya. Oke, baik. Betul. Baik, saya tanya sekarang. Kalau memang yang jujur informasinya kan bisa lebih dipercaya daripada yang nggak jujur, betul kan? Itu masuk akal, tuh logika itu. Logika. Ya. Aksioma itu nggak perlu dibuktikan lagi, itu aksioma, tahu nggak? Tahu nggak? Nah, ya oke. Air itu cair, itu aksioma tuh. Nggak mungkin nggak tuh. Oke ya. Sekarang begini. Lukas ketika mendapatkan informasi Yesus disalib atau tidak disalib, pertanyaan saya, Lukas kan menyatakan dapat dari pelayan firman dan saksi mata, betul nggak? Betul. Oke, kita urut pelan-pelan. Siapa namanya? Waduh, kalau itu nggak ada disebut, Bang. Nah itu. Berarti kalau tidak tahu namanya, artinya tidak tahu identitas orang yang memberitahu. Sepakat dulu kita.
Sepakat? Ya. Sepakat? Gini. Enggak, tunggu dulu. Sabar. Santai ya. Berarti kalau tidak tahu nama orangnya, secara aksioma tanpa dibantah, kesimpulannya adalah informasi ini berasal dari orang yang tidak diketahui. Sepakat dulu kita. Ya enggak, ya untuk pembaca mungkin nggak tahu, tapi untuk Lukasnya kan tahu. Iya, pertanyaan saya simple gitu loh. Simple pertanyaan saya. Lukas kan menyatakan tahu dari saksi mata dan pelayan firman, betul nggak? Betul. Itu kemungkinan klaim enggak? Bisa nggak dia ngeklaim? Bisa jadi. Bisa jadi ngeklaim kan? Betul. Bisa jadi beneran juga, betul? Ya. Ada dua kemungkinan di situ. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, betul? Betul. Betul. Pertanyaan saya sekarang, seberapa valid data itu bisa diandalkan bahwasanya informasi Yesus disalib adalah betul-betul Yesus itu yang disalib? Seberapa valid? Sedangkan orang yang memberitahu Lukas nggak tahu siapa. Sama halnya seperti saya menganalogikan tadi, bro admin. Bro admin, saya kasih dua pilihan. Informasi yang sama, dua-duanya bro admin kenal dua-duanya, si A dan si B kenal dua-duanya. Si A ini orangnya jujur, si B orangnya penipu. Bro admin udah jawab, oh saya pasti lebih milih yang si A karena si A jujur, betul nggak? Betul nggak? Ya. Oke, bro admin bisa nggak pastikan kepada saya bahwa saya yang memberi informasi kepada Lukas ini orang yang jujur, bisa nggak? Itu tidak tertulis, Bang. Enggak, saya nggak tanya itu. Nggak bisa menunjukkan. Gitu, itu jawabannya. Bisa nggak membuktikan kepada kan saya? Karena nggak tertulis, nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Betul? Betul. Artinya apa? Informasinya jelas nggak? Jujur. Ya, pembuktiannya bukan dengan cara jujur, itu. Santai, jujur dulu kita. Gini, kalau pembuktian berat, bro, dengerin dulu. Jujur dulu. Ketika informasi itu bersumber dari yang tidak diketahui, pertanyaan saya, bahkan nama orangnya nggak tahu, nama orangnya aja nggak tahu, apalagi karakter orangnya. Betul atau salah saya? Saya betul atau salah? Iya. Betul? Ya, namanya saja nggak tahu, apalagi karakter orangnya, betul nggak? Oke. Betul? Betul. Oke, betul. Berarti kesimpulannya adalah informasi ini bersumber dari orang yang nggak jelas. Sepakat nggak kita sama saya? Sepakat nggak? Iya. Ya saya berdiri di pihak yang tidak sepakat tuh. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Loh, kalau jelas kasih tahu saya siapa namanya. Hanya ada dua pilihan. Hanya ada dua pilihan. Yang satu informasinya bersumber dari sumber yang jelas, yang kedua informasinya bersumber dari sumber yang nggak jelas. Anda pilih yang mana? Ya, sudah gini. Enggak, tunggu, santai. Yang satu informasinya bersumber dari sumber yang jelas, yang satu informasinya bersumber dari sumber yang tidak jelas. Karena hanya dua-dua. Satu jelas, melawan kata jelas itu tidak jelas, betul nggak? Dinyatakan jelas tuh yang bagaimana? Dinyatakan sumbernya jelas, yang bagaimana? Sumbernya jelas, orangnya diketahui nggak? Karena tidak disebut. Jadi cuma disebut para saksi gitu. Jadi nggak ada. Ya, diketahui nggak siapa namanya? Diketahui nggak siapa namanya? Ya, di situ saksi mata. Ya, siapa namanya? Saksi mata siapa namanya? Namanya. Bisa nggak membuktikan kepada saya saksi mata itu semuanya? Santai. Anda punya bukti nggak membuktikan kepada saya saksi mata semuanya berkata dengan jujur? Ada nggak buktinya? Ya, nggak ada lah. Oke, berarti nggak jelas ya? Sepakat dulu sama saya. Jelas atau tidak jelas? Gini loh, tidak ada. Salam. Kenapa susah kali jujurnya ya Allah? Gurunda kalau udah selesai masuk ya Gurunda. Gurunda Zuma. Jelas, Bang. Kalau udah selesai masuk. Enggak, tunggu dulu. Dijawab dulu pertanyaan saya. Ikutin. Ya, yang jujur kalau diskusi. Yang jujur. Misal begini. Saya kirim bro admin baju. Terus ibunya bro admin tanya, "Ini dari siapa, bro admin?"
Oh, dari Bang Ardi. Jelas nggak? Jelas Ya, nggak? oke. Jelas nggak? Jelas ya? Oke ya. Saya balik sekarang. Tiba-tiba ada yang ngirim paket ke Bro Admin. Terus Bro Admin tanya ke sama tukang kurirnya, ini siapa yang ngirim? Gak tahu Pak, gak ada namanya tuh. Pertanyaan saya, jelas atau tidak? Ya tidak jelas lah pengirimnya. Tidak jelas. Oke, tepuk tangan saudara-saudara, tidak jelas. Sekarang saya analogikan, saya kembalikan ke dalam kitab Anda. Lukas ini yang memberitahu siapa? Jelas nggak? Hanya disebut saksi, hanya disebut saksi. Iya. Pertanyaan saya, siapa namanya? Ya nggak ada. Jelas nggak orangnya? Ya kalau berdasarkan analogi tadi nggak jelas. Nggak jelas, luar biasa. Gitu dong. Kalau diskusi itu harus jujur. Jangan sampai mendewa-dewakan konsep teologi Anda atau dogma Anda untuk membantah pikiran Anda sendiri. Jangan. Harus jujur. Memang berat, Bro Admin. Memang berat. Berat sekali gitu loh. Ini masih Lukas, Bro Admin. Belum Markus, belum Matius, belum Yohanes. Apalagi Paulus. Aduh. Apalagi sejarawan Anda gitu. Apalagi mereka, Tacitus dan lain sebagainya tuh. Apalagi mereka. Uang yang katanya hidup sejaman sama Yesus saja informasinya nggak jelas. Anda nggak bisa mengatakan informasi jelas, nggak bisa. Kalau jelas kasih tahu saya siapa namanya. Nggak bisa kan? Gini bang. Berarti karena Lukas tidak menyebut nama saksi satu persatu, berarti dianggap ngarang gitu ya? Gimana? Enggak. Berdasarkan yang tadi saya tangkap, karena Lukas tidak menyebut nama satu persatu, maka dia dianggap ngarang. Kok dianggap ngarang? Lukas kan menyatakan dia dapat dari kan. Santai dulu. Abang ngerti nggak informasi bias? Ngerti nggak? Iya, berarti menurutnya dengan itu Lukas kan tidak menyebut nama saksi. Artinya informasinya tidak bisa dipercaya kan begitu? Apa bagaimana tadi yang saya pasti dong. Sama halnya begini dong. Seperti saya katakan kepada Anda punya 2 orang teman. Dua-duanya Anda percaya, dua-duanya Anda kenal gitu loh. Anda kenal dua-duanya. Yang satu orangnya jujur, yang satu orangnya pembohong. Anda lebih percaya yang mana? Kalau mereka berdua memberikan informasi yang sama, Anda percaya yang mana? Coba. Otomatis yang A kan, betul kan? Betul nggak? Ya, kalau kita udah kenal iyalah. Iya, dua-duanya orangnya jelas. Betul atau salah saya? Betul kan? Orangnya jelas sekalipun belum tentu bisa dipercaya. Sepakat nggak? Ya, yang B tadi kan kenal. Jelas orangnya. Bisa nggak dipercaya yang B, pembohong? Bisa nggak? Ya, bisa nggak? Nggak bisa. Ini padahal orangnya jelas. Sekarang saya tanya, yang memberi informasi Lukas jelas nggak orangnya? Tidak disebut. Jelas atau tidak pertanyaan saya? Ya nggak jelas. Kalau nggak jelas. Jelas atau enggak ya? Lu memang nggak jelas informasi itu. Sama halnya ketika ada yang ngirim paket ke Bro Admin. Ketika Bro Admin tanya, Pak Kurir, ini dari siapa? Siapa ya Pak? Nggak ada namanya tuh. Jelas nggak? Nggak jelas. Kenapa harus dipersulit gitu loh? Pikiran semudah itu kenapa harus Anda persulit gitu loh? Kenapa? Karena itu tadi, karena tuntutan dogmatis yang mengharuskan Anda melawan akal sehat Anda sendiri. Anda berat itu mengatakan, bahkan Anda ketika mengatakan kepada saya itu informasi yang jelas, tanggung jawabnya luar biasa. Anda saya suruh buktikan siapa namanya, nggak bisa. Artinya nggak jelas. Nggak jelas. Oke, ya kan berarti kan karena tidak ada nama saksinya, maka itu dianggap tidak jelas kan begitu? Ya, informasinya dianggap valid atau tidak kalau nggak jelas? Saya tanya kepada Anda. Informasinya yang di dalamnya, ketika yang memberitakan nggak jelas, apakah bisa dipastikan valid atau tidak? Saya tanya.
Ya, kalau tidak ada saksi yang jelas seperti tadi jenengan bilang ya dianggapnya tidak jelas. Kan saksinya harus jelas. Bukan itu pertanyaan saya. Valid atau tidak? Ya, tidak valid tuh berarti. Iya, nggak valid. Jadi ya oke setuju lah. Jadi informasi gini. saksinya Bro admin kan kenal, Bro admin kan tahu saya. Bro admin kan tahu saya. Saya kan orangnya bukan dogmatis. Betul kan? Saya bukan orang dogmatis gitu loh. Paham nggak Bro admin? Ya tapi argumennya nih loh yang saya masih belum nerima gini loh. Gurunda. Karena yang saya tahu gini. Gurunda Zuma. Sekalipun tidak nyebut nama, bukan berarti tidak valid begitu loh. Karena validasinya bisa dari yang aku lain. Jawab teman-teman di bawah ya. Aku jawab teman-teman di bawah yang muslim. Teman-teman di bawah. Anda mengatakan Bang Zuma aja, Bang Zuma aja. Saya dari tadi manggil Bang Zuma. Kalau teman-teman merasa nggak nyaman di Komal ini, jangan nonton. Saya dari tadi manggil guru saya. Beliau belum monitor. Gimana sih? Anda ini kalau nggak, Anda ini ya, Anda di bawah, muslim di bawah. Kalau memang nggak suka sama saya yang ngomong, keluar dari room ini. Nggak usah di sini. Gitu loh. Kok sulit kali, bah? Halo, saya kan dari tadi udah bilang, Gurunda, udah monitor belum? 2 kali, 3 kali saya ngomong. Kacau kali, bah. Bang Ardi, permisi sebentar ya. Ya, Bang Patris, silakan Bang. Jadi mungkin kalau saya simpulkan dari pembicaraan Abang, berarti menurut Abang keempat Injil itu Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes nggak bisa dipercaya begitu? Bukan menurut saya, menurut kitab Anda sendiri. Bahkan menurut Anda sendiri, bukan menurut saya. Coba, menurut Anda jelas nggak? Saya tanya kepada Anda sekarang. Informasinya valid nggak? Gini deh, saya bikin simpel deh. Informasi tentang penyalipan Yesus yang ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, Yohanes valid nggak? Menurut Anda, jangan menurut saya. Menurut Anda, valid nggak? Valid. Ah? Valid. Siapa validatornya? Ayo. Kasih tahu Yesus. saya. Hah? Murid-muridnya. Loh, ketika Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis kitab itu, setelah selesai menulis, siapa yang memvalidasi kitab Matius? Siapa yang memvalidasi kitab Lukas? Siapa yang memvalidasi kitab Yohanes? Anda tahu nggak Lukas itu ditulis tahun berapa? Tahu nggak? Nggak tahu, Bang. Hah? Nggak tahu. Oke, menurut gereja Anda, menurut kekristenan itu sekitar tahun 70-an. Pertanyaan saya, tahun 70-an itu siapa yang memvalidasi kitab Lukas? Kasih tahu saya. Begini Mas Bro. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Saya nggak suka diskusi lompat-lompat. Saya nggak suka. Santai-santai. Fokus dulu. Dengerin saya. Pada saat Lukas menulis kitabnya tahun 70, siapakah yang memvalidasi kitab Lukas tahun 70-an itu? Siapa? Itu tidak penting sebenarnya. Begini Bang. Loh, Anda sendiri yang mengatakan valid. Sekarang Anda mengatakan nggak penting. Bukan nggak. Ini apa ini? Aduh. Opinimu itu yang nggak penting, Mas Bro. Kacau kali lu. Bukan isi Injilnya yang nggak penting. Opinimu yang nggak penting. Loh, ini pertanyaan saya. Sekarang dijawab. Gini. Tutup. Gini. Saya kasih kamu logika yang. Jangan kemana-mana. Santai-santai. Jangan kemana-mana. Anda tadi mengatakan valid. Anda tadi mengatakan valid. Betul atau salah saya? Anda yang ngomong valid itu Anda. Betul? Boleh saya ngomong nih. Santai, jawab dulu pertanyaan saya. Yang mengatakan valid Anda atau saya tadi? Iya, menurut iman saya itu valid. Oke, baik, santai-santai. Menurut Anda, santai. Iya, santai bro, santai. Menurut Anda, kitab Anda valid, betul? Iya, karena saya mengimani Siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan, betul? Betul? Sekarang saya. Betul atau salah? Jawab dulu. Siapa ngomong sekarang? Saya apa kamu? Oke. Betul atau salah? Jawab dulu. Ulangi pertanyaanmu. Siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan. Betul? Siapa sekarang yang ngomong saya? Ya,
pertanyaan ini, siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Betul atau salah? Oke, gini ya. Betul atau salah? Saya ngomong sekarang apa kamu? Betul atau salah? Jawab dulu. Betul atau salah? Mas, pola pikirmu aja yang diikuti, bro. Enggak, dijawab pertanyaan saya, dijawab. Pertanyaan saya kenapa nggak berani jawab? Kenapa nggak berani jawab? Pola pikir. Soalnya pola pikirmu tuh nggak masuk, bro. Lu kok nggak masuk? Yang mengatakan kitab Anda valid saya atau Anda? Saya. Ada buktinya? Sekarang saya tanya, saya jawabkan. Dengar dulu, jangan ketawa. Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak kitab Anda valid? Ada nggak? Makanya dengar dulu, saya bicara. Iya, jawab pertanyaan saya. Ada buktinya nggak? Lah kamu potong terus, gimana? Iya, buktinya siapa yang memvalidasi? Kasih tahu saya, siapa yang memvalidasi kitab Anda? Siapa? Sekarang gini. Aduh, sekarang terus. Bisa nggak kamu membuktikan masa lalu? Kali, bah. Nggak, kalau nggak bisa jawab, mending turun. Bukan nggak bisa. Ya kalau bisa berarti. Kamu nggak pernah kasih saya waktu ngomong. Baik, saya kasih kesempatan Anda ngomong. Saya kasih Anda kesempatan ngomong. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang memvalidasi kitab Lukas ketika Lukas setelah menulis kitabnya sekitar tahun 70 sampai 75 Masehi? Jawab pertanyaan saya. Siapa nama orangnya? Jawab. Berapa menit dikasihkan saya nih ngomong? Ya tinggal jawab aja. Kenapa lama? Saya cuma tanya, saya dikasih. Iya, 1 menit, 1 menit tak kasih, 1 menit silakan. Oke, 1 menit. Jangan dipotong ya. Iya, jawab ya, tapi menjawab kan? Oke. Oke, silakan. Pada intinya, Injil. Jawabannya mana? Kamu kasih saya waktu 1 menit. Iya, jawabannya mana tapi? Jawabannya mana? Kamu tolol ya? Wih, emosi dia. Bukan karena otakmu itu gak bisa diajak bicara. Gurunda udah monitor belum Gurunda? Izin Gurunda. Suruh ngomong sini. Gurunda Zuma. Soal itu. Udah monitor belum? Enggak, saya ngobrol sama kamu loh soal. Aki Kores udah monitor nggak? Aki Kores. Mak. Ardi, memang itu botolmu itu malah bertambah. Lu makan lu orang lain. Kamu kasih waktu saya, tapi kamu nggak membiarkan saya bicara, bagaimana? Iya, silakan Anda saya kasih waktu, tapi tolong jawab pertanyaan saya. Sepakat dulu kita, sepakat? Bagaimana? Sepakat? Kita sepakat, Anda saya kasih waktu ngomong, tapi Anda menjawab pertanyaan saya. Sepakat? Oke, jadi begini ya. Sepakat nggak? Ini belum saya kasih dulu. Iya, sepakat atau tidak? Masa saya harus iakan semua pembicaraan kamu? Loh, berarti Anda nggak sepakat? Saya akan sepakat, tapi kalau saya juga mengutarakan apa yang saya inginkan gitu, Mas. Loh lah iya, bro. Anda silahkan mengutarakan. Tapi Anda sepakat nggak untuk menjawab pertanyaan saya? Sepakat nggak? Sepakat, makanya. Sepakat, baik. Pertanyaan saya apa barusan? Ingat? Masih ingat? Seperti matematika, bro. Enggak, pertanyaan saya masih ingat nggak? Ingat nggak pertanyaan saya? Ingat nggak? Hah? Dia kasih isu. Pertanyaan saya ingat nggak? Lu kok lupa? Udah lupa aku, bro. Gini katanya mau jawab, mau dikasih waktu. Makanya teman-teman di bawah, asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman di bawah tahu. Oten itu memang begini, kalau ditanya, santai ya. Oten tuh begini, kalau ditanya dia pasti muter-muter kemana-mana. Karena apa? Karena dia nggak mendengarkan pertanyaan kita. Saya ulang pertanyaan saya ulang ya. Saya kasih waktu, tapi tolong dijawab. Kalau Anda nggak jawab pertanyaan saya turunkan. Saya ulang pertanyaan saya ya. Ketika Anda mengatakan kitab Anda valid, oke baik, kita ambil contoh Lukas. Ketika Lukas menuliskan kitabnya pada sekitar tahun 70 sampai 75 Masehi, setelah menuliskan itu, pertanyaan saya adalah, siapakah orang yang memvalidasi kitab Lukas? Saya tanya siapa, berarti nama orang. Silakan jawab pertanyaan saya, silakan. Sekarang sekali lagi saya tanya, yang ngomong sekarang siapa? Saya. Waktunya berapa menit? Iya, oke. Silakan 1 menit. Udah ya. Jadi begini ya. Sebelum ngomong panjang lebar, seharusnya tidak penting-penting amat kamu membahas Injil. Aduh, bersin saya. Bersin. Oh.
Bersin rohani, maaf. Mampus lah kau. Makan tuh bersin, mampus. Ini Edi dari tadi gimana Edi? Lanjut Kang. Aku mute dulu bentar ya. Edi. Iya bang. Oh iya bang. Baik. Bang Kores monitor Bang Kores. Bunda udah monitor belum? Atau Bunda Rahma mau masuk ke Bunda Rahma? Bisa. Oke, baik. Silakan Bang. Siapakah penyesat itu? Jadi saya nyimak dari tadi bang ya. Bahwasanya dari surat Lukas apa semua tidak benar kan begitu tadi bang ya. Ya. Tapi kalau menurut saya bang perlu pembuktian fakta sejarah. Kalau memang di Bible tidak pasti, jadi kan bisa kita buktikan secara fakta sejarah peristiwa. Ini kita bukan bercerita masalah sejarah Bang, tapi kita bercerita tentang kitab suci Bang. Apa yang tertulis di dalam kitab suci, itulah yang kita imani, itulah yang kita yakini. Kalau kita berbicara masalah sejarah Bang, sejarah kan bukan buatan Tuhan, tapi sejarah itu buatan manusia. Hanya